to TOEFL preparation course, and in this meeting we are going to have reading, general strategies, skills 1 up to 4. Let's start from skill 1. It is about main idea of the passage. How to deal with main idea. Okay, so in reading questions, most of the questions are about main idea of the passage. Jadi untuk soal reading di TOEFL, pasti kalian akan menemui pertanyaan tentang main idea yang mengharuskan kalian untuk mencari ide pokok dari suatu paragraf atau suatu tulisan. Nah, how to know that the question is about the main idea? Bagaimana kita tahu kalau pertanyaannya mengharuskan kita untuk mencari main idea? Okay, now take a look at the typical questions. Coba lihat contoh-contoh pertanyaannya ya. We have, what is the topic of or main topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the main point of the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Nah, kalau kalian menemui pertanyaan-pertanyaan seperti ini, maka sebenarnya yang harus kalian cari itu sama ya. Kalian harus mencari ide pokok dari sebuah paragraf atau sebuah tulisan. And how to deal with that? What strategies can we use to deal with this type of question? Nah, strateginya apa nih untuk mengerjakan soal seperti ini? Nah, look at the first strategy. The first one is read the first sentence of each paragraph. Kita baca kalimat pertama pada tiap paragraf. Kenapa kalimat pertama? Karena kalimat pertama itu biasanya menunjukkan main idea-nya ya. Kemudian look for the keywords or synonyms. Kita cari keywords, kata kunci atau sinonimnya. Then eliminate sentences which only refer to part of the passage. Kita hilangkan kalimat yang hanya mengacu pada bagian tertentu dari sebuah paragraf. And then look for general ideas, not the specific detail. Kita cari general idea, ide generalnya, bukan specific details, bukan informasi yang detail. Kenapa? Karena kita mencari main idea. Berarti kita cari satu kalimat yang bisa mengcover beberapa kalimat dalam satu paragraf. Kita buat atau kita cari satu kalimat yang bisa merupakan bisa menjadi kesimpulan dari sebuah paragraf atau tulisannya. Let's see the example here ya. We have two paragraphs and then we have two questions. The first one is the passage mainly discusses bla bla bla. Nah, tulisan ini membicarakan tentang bla bla bla. Artinya kita harus mencari ide pokok atau gagasan utama, main idea dari passage tersebut. Ingat ya, kita harus mencari main idea, sebuah kalimat yang bisa mengcover dari dua paragraf ini. Jangan cari yang terlalu spesifik, oke? Nah, do scanning. Kita lihat opsi jawaban yang A, how many hurricanes occur each year? Yang kedua, the strength of hurricanes, the weather in the North Atlantic, and hurricanes in one part of the world. Oke, kita lihat kalimat pertama dari setiap paragraf. Kalimat yang pertama adalah hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November with bla bla bla. Jadi passage atau tulisan pasti membicarakan sesuatu ya. Nah, sudah ketahuan di sini yang dibicarakan adalah hurricanes. Nah, kemudian ada North Atlantic. Berarti kita membicarakan tentang hurricanes yang ada di North Atlantic. Apakah
masih membicarakan hal yang sama di paragraf yang kedua. Kita lihat. Cek kalimat pertama dari setiap paragraf ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Of the tropical storms that occur each year in the North Atlantic, only about 5 bla bla bla. Masih sama ya. Tropical storms that occur each year in the North Atlantic. Berarti masih membicarakan tentang badai atau hurricanes atau storms yang terjadi di North Atlantic. Now see which one is the correct answer. Apakah A, B, C, atau D? Kalau kita jawab yang A, itu terlalu spesifik ya. How many hurricanes occur each year? Itu terlalu spesifik. Itu hanya di satu paragraf. Kemudian kalau yang B, the strength of hurricanes, juga terlalu spesifik. Yang C, the weather in the North Atlantic, bukan ya. Karena itu malah terlalu general. Jadi jawabannya adalah D, hurricanes in one part of the world. Jadi hurricanes yang terjadi di salah satu belahan dunia, yaitu terjadi di North Atlantic. Next, number 6. The best title for this passage would be, kira-kira best title-nya adalah apakah A, the North Atlantic Ocean, ataukah B, Storms of the Northern Atlantic, ataukah C, Hurricanes, the damage and destruction, atau D, what happens from May through November. Okay, what do you think? Which one is the answer? A, B, C, or D? Kalau yang A, the North Atlantic Ocean, salah ya, karena kita membicarakan tentang hurricanes atau storms, bukan ocean. Kemudian kalau kita pilih yang C misalnya, hurricanes, the damage and destruction, salah ya. Karena di paragraf yang pertama tidak hanya membicarakan tentang damage dan destruction, tapi membicarakan tentang periodenya. Ada kata May through November, occur from December through April. Nah, ini tentang waktu. Jadi kalau kita jawab yang C itu terlalu spesifik. Hanya bisa mengcover bagian paragraf yang kedua, ya. Sedangkan kita di sini mencari title, berarti harus bisa mengcover baik paragraf 1 maupun 2-nya. C bukan jawabannya karena terlalu spesifik. Kalau yang D, what happens from May through November, juga sama ya, terlalu spesifik. Apa yang terjadi pada bulan Mei sampai November, itu hanya ada di paragraf pertama. So the best answer is B, Storms of the Northern Atlantic. Kita cari satu kalimat yang umum, yang general, yang bisa mengcover dua paragraf tersebut. Let's continue next to skill 2. It is about organization of ideas. How to deal with organization of ideas? Organization of ideas means how the ideas are managed or organized in the passage. Bagaimana ide-ide dibuat atau disusun dalam sebuah tulisan. First of all, you have to identify the questions. Kita identify dulu dari pertanyaannya. Jadi pertanyaannya biasanya berupa, how is the information in the passage organized? How is the information in the second paragraph related to the first paragraph? What device does the author use to present information? Oke, ada kata organized di situ ya. Bagaimana informasi tersebut disusun. Kemudian bagaimana informasi pada paragraf kedua dihubungkan dengan paragraf yang pertama. And then what device does the author use to present information? Bagaimana cara author atau penulis
mempresentasikan informasi di sebuah tulisan. And what are the strategies? First of all, read the first sentence of the appropriate paragraph. Then, look for words that show relationship between paragraphs. Kita cari kata yang menunjukkan hubungan antar paragraf. Choose the answer that best expresses the relationship. Kita cari jawaban yang menunjukkan hubungan dari tiap paragraf. And then remember, for the relationship of the paragraph, we can have contrast or contradiction. Jadi kita punya kontras ya, yang bertolak belakang. Kemudian ada examples, giving examples. Jadi paragraf itu atau tulisan tersebut memberikan contoh-contoh. Atau misalnya strength or weakness. Paragraf itu menunjukkan kekuatan maupun kelemahan dari suatu hal. Kemudian reasons, alasan-alasan. And then effects, ada cause and effect ya. Ada sebab dan kemudian ada efeknya. And then definition, memberikan sebuah definisi, and etc. Now let's see the example here. We have the question, how is the information in the passage organized? Kata kuncinya ada di organized ya. Berarti kita mencari bagaimana ide-ide disusun dalam sebuah paragraf atau tulisan. Nah, let's take a look at the passage. Here we can notice that there are 3 paragraphs. Di sini kita lihat ada 3 paragraf ya. Ada paragraf 1, 2, dan 3. Nah, you have to find out how is the information organized. Bagaimana sih informasi itu disusun? Ingat, paragraf atau passage pasti membicarakan sesuatu ya. Jadi kita punya kata konflik di paragraf pertama ya. Jadi pasti intinya paragraf tersebut membicarakan tentang konflik. Kemudian kita cek pada kalimat pertama pada paragraf yang kedua. Ada according to the traditional view of conflict. Jadi kita punya traditional view of conflict. Bagaimana dengan yang ketiga? Apakah masih tetap membicarakan hal yang sama tentang traditional view of conflict? Bukan ya. Ternyata bagian atau paragraf yang ketiga membicarakan tentang the interactionist view of conflict. Jadi kita membicarakan tentang 2 pandangan yang berbeda tentang konflik, dari sisi tradisional dan dari sisi interactionist. Nah, kita lihat di sini pada paragraf ketiga kita punya kata on the other hand, di sisi yang lain. Jadi kita membicarakan 2 hal dan 2 hal itu dihubungkan dengan kata on the other hand, pada sisi yang lain. Berarti intinya kita punya 2 hal yang saling berlawanan. Karena ada kata on the other hand. Jadi yang pertama, pada traditional view of conflict, conflict is harmful. Konflik itu berbahaya. Tapi pada yang kedua, pada pandangan interactionist, conflict can serve an important function in organization. Ternyata konflik bisa memberikan fungsi yang penting dalam sebuah organisasi. Jadi kita memberikan 2 pandangan yang berlawanan tentang konflik. So that's why the answer is B. Contrasting views. Ada pandangan yang kontras atau pandangan yang berlawanan terhadap konflik. Let's move on to skill 3, stated detail questions. Stated detail questions adalah pertanyaan tentang informasi detail yang
secara eksplisit ditemukan di paragraf. Jadi kita bisa menemukan kata-kata tersebut atau kalimat tersebut di sebuah paragraf karena tertulis secara eksplisit atau tersurat. Now, how to deal with stated detail questions? First, identify the question. See the following questions. According to the passage, blah blah blah. It is stated in the passage that blah blah blah. The passage indicates that blah blah blah. Which of the following is true? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kita punya pertanyaan yang menanyakan tentang informasi eksplisit atau informasi yang tersurat dalam sebuah tulisan. And what are the strategies? Strategi yang pertama adalah read the option carefully. Kita baca opsi jawabannya dengan hati-hati ya. And then find the keywords in the question, then do scanning in the passage. Kita cari kata kuncinya, kemudian lakukan scanning pada tulisannya. Scanning means baca cepat. Jadi kita hanya mencari satu kata itu di sebuah paragraf. Kita tidak pedulikan kata-kata yang lain. Next, when you find the part of the passage containing the keyword, read carefully. Kalau sudah ketemu katanya yang kita cari, maka kita baca dengan hati-hati kalimat itu. And then look for an answer that has a restatement of the information in the passage. Kita cari jawaban yang merupakan restatement of the information in the passage. Jadi kita cari jawaban yang merupakan restatement atau bentuk statement yang lain dari informasi yang kita temui di sebuah tulisan. Let's see the example. Question number 1. According to the passage, what happens during an ice age? Ingat ya, jangan baca paragrafnya dulu. Kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah what happens during an ice age? Apa yang terjadi selama masa es ya, an ice age. Jadi kita mencari informasi tertentu, informasi tentang ice age. Jadi kita cari kata kunci pada pertanyaannya. Nah, kata kuncinya pasti adalah ice age. Kita scanning nih, ayo kita cari ada di mana ice age. Ternyata ice age ada di paragraf pertama, karena hanya ada satu paragraf ya, ada di kalimat pertama. Nah, kita baca pelan-pelan. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth, are known to have occurred at least 6 times. Nah, kita fokus pada satu kalimat ini, lalu kita lihat opsi jawabannya. Apakah A, B, C, dan D yang merupakan jawabannya ya. Nah, karena kita lihat kita sudah scanning ice age ada di kalimat pertama, maka kita fokus pada kalimat pertama saja. Ice ages, those periods when ice covered extensive areas of the earth. Nah, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Jawabannya adalah C ya, langsung ketemu. Ice covers a large portion of the earth's surface. Ada kata cover di situ. Kemudian ada kata extensive area. Extensive itu artinya luas. Bisa kita ganti dengan a large portion. So the answer is C. Next, number 2. The passage covers how many different methods of recognizing past ice ages? Kita lihat di pertanyaannya, cari kata kunci. Ada kata how many ya, berapa banyak. Berarti pasti jawabannya adalah angka. Nah, kemudian kita ada kata method. Berarti kita scanning di paragraf cari kata method. Ada di paragraf berapa? Ada di kalimat berapa kira-kira? Ternyata tidak ada ya. Nah, bagaimana dengan kata recognized?
ada kata recognizing ya. Kita cari kata recognized. Ada di situ ya, ada di sentence kedua, line kedua, dan line keempat. Past ice ages can be recognized from rock strata. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ice ages can also be recognized from land formation. Jadi sudah jelas ada dua metode. Jadi ingat kalau pertanyaannya berupa stated detail information atau informasi yang tersurat atau informasi yang eksplisit, kita cukup cari kata kunci lalu kita scanning di paragrafnya. Kita baca cepat, cari kata yang kita mau atau cari keywordnya, kemudian pahami satu kalimat itu. Next one, skill 4, unstated detail questions. How to deal with unstated detail questions. Oke, previously we have stated detail questions ya. Sebelumnya kita punya stated detail questions. Berarti informasinya tersurat dan disebutkan secara eksplisit di paragraf. Nah, sedangkan yang kedua ini unstated detail questions berarti informasinya tidak disebutkan, tidak didiskusikan di paragraf. Intinya kita mencari informasi apa yang tidak dibahas atau tidak didiskusikan atau tidak disebutkan pada tulisan tersebut. First of all, we have to identify the question. The question is like this. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except, jadi ada kata not stated, not mentioned, not discussed, atau except. Di bawah ini benar kecuali. Nah, what about the strategies? Remember that 3 of the answers are true or stated or mentioned. Ingat ya, dari 4 jawaban, berarti 3 diantaranya pasti benar, karena disebutkan dalam kalimat. Kita hanya mencari 1 yang tidak disebutkan. Next, find those answers in the passage. Find the keyword and do scanning on the passage. Kita lihat jawabannya dan kita cari kata kunci dan kita lakukan scanning pada paragrafnya. Jadi kita cari kata kunci lalu kita cari nih, baca cepat, cari kata kuncinya di paragraf. Kalau sesuai berarti kalimat itu benar atau jawaban itu benar. Next, choose the answer which is not in the passage. Karena kita mencari yang tidak sesuai atau tidak disebutkan, berarti kita cari 1 jawaban yang tidak ada di tulisan tersebut. Let's see the example here ya. See question number 1. All of the following are true about blood plasma except that. Nah, di bawah ini benar mengenai blood plasma kecuali, berarti artinya dari 4 opsi jawaban ini ada 3 yang benar. Kalian mencari 1 yang salah tentang blood plasma ya. Jadi kita scanning pada jawaban. Yang pertama adalah it is a deeply colored liquid. Nah, di sini kita cari kata kuncinya dulu. Ada kata colored liquid. Kita scanning cari kata colored. Apakah ada di situ? Ya, ada di paragraf pertama, line yang pertama. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Di sini kita punya colored, tapi di paragraf kita punya colorless. Berbeda ya. Jadi sudah langsung ketemu jawabannya adalah A. Karena yang kita cari adalah yang tidak benar tentang blood plasma. Blood plasma adalah cairan yang tidak berwarna. Sedangkan di sini di opsi jawabannya blood plasma adalah cairan yang berwarna. So the answer is
A. Coba kita lakukan scanningnya pada opsi jawaban yang B. Blood cells have been taken out of it. Ada kata blood cell ya. Kita scanning, cari kata blood cell. Ketemu ada di line kedua. It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Nah, ada blood cells have been removed dan di sini yang B, blood cells have been taken out. Sama ya. Berarti yang B jawabannya sesuai. Next, yang C, patients are often transfused with it. Kata kuncinya ada di kata transfused. Apakah ada di situ? Yes. Di line kedua, it is often used in transfusion. Jadi yang C benar tentang blood plasma. Terakhir, it is generally more important to the patient than other parts of whole blood. Nah, kita cari kata other parts. Ada tidak di situ ya? Tidak ada other parts, tapi ada kata other components. The plasma portion of the blood more than other components. Jadi plasma itu lebih penting daripada komponen lain dari darah. Jadi jawaban yang D sesuai ya. Oke, that's how you do it. Jadi kita scanning pada opsi jawabannya ya. Cari kata kunci, kemudian cari di paragraf. Kalau ada, berarti bukan itu jawabannya. Karena kita mencari yang salah. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. It is a deeply colored liquid. Number 2. Which of the following is not stated about whole blood? Mana yang tidak benar tentang whole blood? Berarti kita cari whole blood ya. Fokus pada keywords pada tiap jawaban. Yang pertama, it is different from plasma. Kita cari kata different. Ada nggak kata different di situ? Scanning, cari kata different. Tidak ada different, tapi ada kata differ. Oke. Plasma differs in several important ways from whole blood. Jadi jawaban yang A benar ya. It is different from plasma. Next, B. It cannot be dried. Kata kuncinya ada di kata dried. Ada tidak dried di situ? Ada. Plasma can be dried and stored, while whole blood cannot. Plasma bisa dikeringkan, sedangkan whole blood tidak bisa. Berarti yang B jawabannya benar ya. It cannot be dried. Next, it is impossible to keep it in storage for a long time. Ada kata storage. Ada nggak di situ kata storage? Kita scanning pada kata storage. Yes, ada kata stored di situ ya. Plasma can be dried and stored. Plasma bisa dikeringkan dan bisa disimpan, tapi whole blood tidak. So, for C, the answer is correct ya. Bukan C jawabannya ya. Kita cari yang salah tentang whole blood. Jadi jawabannya adalah yang D. It is a clear, colorless liquid. Okay, class, this is the end of our session today. I will see you next time with other strategies in TOEFL. See you.